Pada tahun 1964 dalam pidatonya, Bung Karno memformulasikan Trisakti yang salah satu dari 3 poinnya yaitu berdikari di bidang ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat rencana pembangunan jangka menengah RPJM 2020-2024 yaitu menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia untuk pencapaian visi 2045 menuju Indonesia maju. Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Proklamator Bung Karno mengadakan kegiatan literasi ataupun pelatihan untuk membangun masyarakat Indonesia yang pekerja keras, dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap berkompetisi dalam persaingan global. Atas dasar kerangka tersebut, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelorakan nilai tersebut dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi desain grafis. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu literasi desain grafis. Adapun maksud tujuan daripada literasi desain grafis ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar supaya dapat berkreativitas, berinovasi untuk nantinya bisa melahirkan desain-desain grafis yang bisa bersaing di era global. Seperti desain grafis ini untuk nanti bisa diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ekonomi bisa meningkat, kemudian bisa bersaing di kancah global. Kegiatan literasi desain grafis bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat peran fungsi perpustakaan agar tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi menjadi tempat berkreativitas dan berkarya, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat. Pendaftaran kegiatan ini dibuka untuk umum. Dari pendaftar yang daftar melalui online, dipilih dan diseleksi panitia sebanyak 100 orang. Literasi desain grafis dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 14 sampai 16 Maret 2023 bertempat di Amfiteater UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Glora Yudaswara, Senior Desain Grafis, Upi Supriyanto, Koordinator Jatim 1 Indonesia Creative Cities Network, dan Gunanda Tiara Maharani, Dosen Desain Produk ITS Surabaya. Hari pertama pelaksanaan literasi desain grafis, Glora mengajak peserta literasi untuk sharing tentang konsep kreatif industri produk. Menurutnya, dalam karya seni kreatif, ada 2 sifat yaitu mempunyai nilai estetik dan nilai fungsi. Dalam sebuah produk, desain kemasan menandakan identitas produknya itu sendiri. Untuk membentuk brand sebuah produk yang menarik, diperlukan riset dan personal branding yang berkarakter. Di sesi selanjutnya diisi oleh Upi Supriyanto. Sebelum memaparkan materi, Upi memberikan kesempatan kepada masing-masing peserta untuk memperkenalkan diri dan produk yang dimiliki. Supri menjelaskan tentang intellectual property dan hak kekayaan intelektual. Menurutnya, selama kedua faktor tersebut dikelola oleh UMKM dengan baik, maka hal tersebut bisa menjadikan nilai tambah bagi UMKM itu sendiri. Untuk literasi sosial pada hari ini, kesan pesan yang saya dapatkan itu seru. Saya banyak kenalan dengan para pelaku usaha, banyak perkenalan dengan teman baru. Bahkan tadi juga masih ada adik-adik yang masih sekolah. Jadi banyak kenalan di sini untuk motivasi saya, karena saya di sini selaku pendamping UKM. Jadi saya menerima konsultasi banyak sekali dari UKM-UKM yang ingin
membranding usaha mereka dari kemasannya, desain untuk produknya, dan itu menurut saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya pelatihan ini dari perpustakaan. Semoga kedepannya makin banyak lagi pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dan juga semakin banyak lagi orang-orang yang bisa mendesain produknya dengan baik. Event-event seperti ini sebenarnya perlu banget karena memang asal continuity ya, jadi maksudnya berkesinambungan, jadi nggak cuma sekali dan memang harus ada pendampingan setelah ini. Maksudnya peserta ini setelah ada event ini atau mungkin workshop ini setelah 3 hari harus ada pendampingan berkelanjutan sampai nanti produknya jadi, karena kasihan kalau misalnya 3 hari itu ya lumayan capek sekali karena memang kalau misalnya nggak ada pendampingan dan habis ini selesai ya sayang sekali dan akan terulang lagi di tahun depannya lagi, karena memang konsep-konsep workshop seharusnya seperti itu sih, jadi nggak cuma sekedar di event aja. Terus harapannya sih ya teman-teman bisa mengaplikasikan hasil dari workshop ini, dan yang kedua harapannya buat teman-teman panitia, teman-teman yang dari perpustakaan Bung Karno untuk yang menyelenggarakan ini ya nanti ada pendampingan setelah workshop sih, mungkin dari pendampingan UMKM, pendampingan dari distribusi, syukur-syukur dari pemerintah Blitar pun juga bisa mendampingi, bisa mengcover produk-produk mereka, bisa mensupport, mempromosikan atau bisa membranding itu juga sih. Harapannya dari literasi desain grafis ini para peserta muncul konsep kreatif, mereka bisa mengembangkan ide kreatifnya untuk membentuk sebuah brand atau produk. Jadi mereka hari ini kami mengajarkan tentang bagaimana membangun konsep kreatif, membangun sebuah produk, biar produk itu bisa develop dan bisa dinikmati masyarakat gitu. Dan terus harapannya untuk literasi seperti ini, karena bukan hanya literasi grafis, juga ada literasi fotografi dan lain-lain, harapannya berkelanjutan. Jadi dari mungkin setiap tahun Perpustakaan Nasional Bung Karno bisa mengeluarkan atau menghasilkan sebuah lulusan dari literasi program ini menjadi sebuah UMKM ataupun kelompok yang sudah siap go produk dan siap untuk memasarkan produknya secara di masyarakat. Di hari kedua, peserta dibimbing oleh narasumber Gunanda Tiara Maharani. Nanda memberikan pengantar tentang intellectual property dan desain kemasan. Dalam materi pertama, Nanda memaparkan tentang design thinking atau pengalaman pengguna. Hal ini sangat penting untuk membentuk karakter brand itu sendiri. Menurut Nanda, ada 3 prinsip dasar design thinking, yaitu empati, ideasi, dan eksperimentasi. Empati sendiri tujuannya untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Ideasi merupakan pengumpulan ide-ide yang bisa menjadi solusi dan memilih alternatif solusi terbaik. Eksperimentasi mengubah menjadi prototipe, mengujinya, dan membuat perubahan berdasarkan pengalaman pengguna. Kemudian Nanda membagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok dibagi produk dan diberikan tugas untuk menyebutkan sifat produk, kelemahan, dan karakter desain produk yang mereka dapatkan. Di sesi selanjutnya, Nanda memberikan tantangan ke peserta untuk membuat prototipe desain produk sekreatif mungkin dengan bimbingan pendamping dari mahasiswa desain grafis ITS Surabaya. Kesan saya adalah saya sangat senang karena mendapatkan ilmu baru dari acara ini, terutama tentang konsep kreatif desain grafis itu sendiri, intellectual property, dan cara membuat desain grafis berbasis kebutuhan masyarakat atau biasa disebut design thinking. Harapan saya kegiatan yang seperti ini akan senantiasa dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Bung Karno ini dan ditunggu-tunggu untuk keberlanjutan dari acara ini. Jadi acaranya bisa terus-menerus.
Pengalaman di sini selama mengikuti acara sangat bagus dan sangat memberi pelajaran yang tambahan yang baik, terutama bagian packaging. Dan saya harap untuk kegiatan seperti ini akan terus berlangsung terus-menerus. Dan terima kasih untuk Perpus Bung Karno atas pengalaman yang diberikan. Kesan-pesannya acara ini sangat baik ya, dan sangat memotivasi kita sebagai freelancer desain agar kedepannya lebih meningkatkan lagi skill desainnya, dan harapannya semoga acara ini dapat berlanjut di kemudian hari dan juga dapat mengundang narasumber yang lebih baik lagi. Di hari ketiga, sebelum praktek membuat desain kemasan, peserta diberikan kuis. Menurut Nanda, hal ini untuk mengukur kemampuan peserta dalam mengikuti workshop kali ini. Selanjutnya, Nanda membagikan produk untuk masing-masing kelompok dan membuat desain kemasan yang berbeda dan kreatif. Produk yang mereka dapatkan dikembangkan dan dibuat ulang dengan konsep yang berbeda dari aslinya. Kemudian, desain kemasan dicetak dan dipresentasikan kepada peserta lainnya. Beberapa hal yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah bagaimana saya mendapatkan sebuah ilmu terkait ilmu terapan, ya terkait desain produk, dan juga pernah dikenalkan terkait hak kekayaan intelektual. Di dalam acara ini menurut saya begitu kompleks dan juga begitu penting, karena pada dasarnya sebagai seorang desain grafis kita harus mengetahui hal yang berkaitan dengan ide, dengan kegiatan yang harus dilakukan, proyek-proyeknya seperti apa, planningnya, dan kemudian yang paling penting adalah komunikasi dan juga penghakan dari karya. Nah, harapan saya terhadap acara ini semoga bisa berlanjut ke depannya dan mungkin bisa ditambahkan materi digital marketing ataupun terkait market itu, karena ini akan sangat penting bagi seorang desain grafis dalam memasarkan jasanya. Pertama kali saya mengikuti literasi desain grafis di Makam Bung Karno, hal yang benar-benar menjadi pengalaman baru bagi saya. Dari hari pertama sampai hari ketiga pun banyak sekali yang saya pelajari. Dari awalnya saya yang gak berani berbicara, public speaking, melatih desain grafis saya itu benar-benar bermanfaat sekali. Saya harap ke depannya akan ada event seperti ini selanjutnya di daerah Kota Blitar. Hari ini saya menghadiri acara di sini dan takjub sekali karena antusiasme peserta sangat luar biasa, mulai dari yang muda sampai yang sudah berumur, sangat-sangat luar biasa, dan mereka bisa mengikuti materi pada hari ini sampai tuntas. Saya berterima kasih kepada penyelenggara, pihak Perpustakaan Proklamotor Bung Karno Kota Blitar karena sudah menyelenggarakan acara ini. Saya harap acara ini tetap berjalan untuk kedepannya tanpa henti dan menghasilkan
banyak masyarakat Kota Blitar yang terus belajar baik dari desain grafis maupun pembelajaran yang lain-lainnya. Di penghujung kegiatan literasi desain grafis, acara ditutup oleh Heri Purwanto Eskom, mewakili Nurni Syam Esos, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang sedang berhalangan hadir. Dengan adanya kegiatan literasi desain grafis, diharapkan pelaku UMKM dapat membuat, mendesain kemasan produknya sendiri, dan meningkatkan nilai jual produknya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Melalui langkah kecil dan berkesinambungan inilah, masyarakat dan pelaku UMKM bisa membuat perubahan besar dan mewujudkan cita-cita sang proklamator bangsa Indonesia, Bung Karno.